Oke guys, ini ada yang nanya, Om itu merek baterainya apa Om? Yang lithium ini Jackery ya mereknya. Kalau Anda lihat itu Jackery. Nah, seperti yang sudah saya informasikan kepada Anda bahwa ini adalah output dan ini adalah input. Input ini berarti kalau kita ngecas dia keluar berapa watt. Terus kemudian output sorry. Kemudian ini yang input itu dari solar panel atau dari ini baterai ini kan. Nah ini kan ada kontrol panelnya dari solar panelnya di atas mobil ini masuk ke sini, kemudian di baterai situ, dan saya salurkan ke sini, terus kemudian saya bisa ngecas ini kayak gini guys. Nah tuh, kalau misalkan saya mau ngecas pakai baterai nih ya, misalkan nggak ada panas, misalkan saya ngecas pakai baterai nih, nah udah saya tancepin gini, udah tuh dia ngecas nanti. Nah tuh ada tulisannya berapa watt tuh, 39 watt. Hai, howdy, apa kabar semuanya dimanapun Anda berada. Guys, terima kasih Anda udah mampir channel saya di Martin R. Indo Cowboy, dan terima kasih selama ini dukungannya sungguh luar biasa sehingga channel ini makin lama makin berkembang. Itu semua karena gara-gara Anda semua, jari-jarimu itu loh yang bikin channel ini berkembang gitu ya. Terima kasih banget. Dan kali ini saya berkunjung ke rumah my brother Aji karena ada beberapa viewers yang menanyakan, Om tolong diliput untuk umat muslim yang di Amerika ketika mereka menjalankan ibadah puasa. Dan kali ini saya akan penuhi permintaan Anda, dan saya akan ngobrol langsung dengan beliau karena my brother Aji ini sudah cukup lama di sini, dan Mas Aji ini cukup tahu gitu ya bagaimana perkembangan sejak dia datang ke Amerika di sini, perkembangan umat muslim sendiri di Amerika, dan bagaimana nanti ceritanya kita akan tanya langsung kepada Mas Ajinya. Oke, saya tidak akan panjang lebar, dan jangan lupa guys di like and subscribe di channel ini, dan terima kasih, 2 thumbs up buat Anda. Oke, ciao, hasta luego. Nah oke guys, coba aku mau cari dia di mana guys. Wah, itu dia lagi baca-baca buku. Halo Mas Aji, apa kabar? Hey, what's up bro? Oh, Baik, Mas. alhamdulillah baik. Sini, duduk, silakan duduk. Iya Mas, ini aku mau tanya-tanya sesuatu nih Mas sama Sampir Mas. Boleh. Lagi baca apa tuh Mas? Ini biasa saya sih kalau waktu kosong itu biasa hobi saya sih baca buku-buku, dan kebetulan salah satu buku yang saya baca itu saya belajar bahasa Spanish kan gitu. Oh gitu. Iya, karena saya tinggal di Texas kan gitu. Jadi ada istilah kalau orang tinggal di Texas itu harus bisa bahasa Spanyol. At least ya. Oh iya gitu loh. Karena kita bilingual ya di sini ya. Betul, karena populasi Texas itu 60-70% itu sebenarnya keturunan Hispanik, yang mana orang-orang itu berbahasa Spanyol. Oke. Makanya Mas, kita harus belajar. aku mau tanya nih Mas. Silakan gimana? Mau tes nih, bisa nggak sih bahasa Waduh, Spanyol? langsung dites ini. Oh iya. Kalau bahasa Spanishnya I love you gimana? Aduh, I love you. Tapi bukan I love you ya. Oh bukan. Oh bukan. Oh bukan. Oh. saya cuma cinta sama Mbak Sari dan Mbak Yayu Mas. Oh gitu ya. I love you itu orang Spanish bilang te amo. Te amo Mas. Betul, te amo. Kalau yo te amo itu gimana Mas? Apa? Yo te amo? Yo te amo. Itu nggak grammar ya Mas? Oh, itu enggak. Jadi tidak perlu yo te amo, tidak perlu langsung aja te amo, itu sudah menerjemahkan aku cinta sama I kamu. love you. Ada juga misalnya ke seseorang, ke kawan, tapi bukan cinta ya. Suka. Suka. Itu biasa orang bilang te quiero gitu. Oke. Itu sama artinya tapi belum mengarah pada Mantap, hari ini kita cinta belajar. kamu. Sudah Mas, cukup saja Mas. Nanti itu viewer saya pada pusing kalau banyak-banyak. Begitu. Iya. Nanti satu saat ini kita bisa Kursus langsung ya? ya bisa saya ajarin. Mantap. Gitu. Gracias, señor. Denado. Denado. Denado? Kalau Denada itu kan anaknya Emilia Contessa. Betul. Enggak, ini sebenarnya kalau bahasa Spanyolnya sama-sama itu denada gitu. Cuma saya biasanya suka melesetin gitu. Denado. Karena untuk cowok ya. Betul. Kalau cowok kan betul. Tapi sebenarnya aslinya benar itu denada. Denada. Oke. Mas, aku mau tanya sehubungan dengan puasa. Oke. Ini viewer saya banyak yang nanya Mas.
Om Martin tolong dong diinterview untuk mungkin umat muslim yang di sana, mungkin teman atau siapa saudara yang menjalankan ibadah puasa. Oke. Nah pertanyaannya, apa ada perbedaan kalau kita menjalankan puasa di Amerika gitu Mas? Misalkan mungkin dari waktu ataupun apa atau caranya, begini aku nggak tahu secara langsung, tapi kan kalau aku tanya sama Mas Haji kan lebih enak gitu. Puasa sebenarnya konsepnya sama saja. Jadi intinya bahwa seluruh umat muslim di seluruh dunia yang namanya puasa itu sama, bahwa kita tidak makan, tidak minum sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam. Poinnya kan gitu. Cuman mungkin yang sedikit membedakan adalah environment-nya, ya, mungkin lingkungannya, yang mana kalau di luar negeri kan kebanyakan kita sebagai kalangan minoritas. Jadi mungkin tantangannya akan sedikit lebih daripada waktu kita berpuasa di tanah air di Indonesia, yang mana biasanya kan kanan kiri, Indonesia majority muslim kan, jadi mungkin itu akan secara feeling itu akan lebih mudah. Lebih mudah ya. Kalau di sini kan kita minoritas, jadi kita harus ada penyesuaian atau adaptasi gitu ya. Betul, kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang utama, dan jelas juga waktunya itu kalau di Amerika lebih panjang ini Bang Martin. Oh gitu ya. Lebih panjang. Kalau di Indonesia mungkin rata-rata sekitar 12 jam sekian ya. Kalau di sini kalau sekarang itu sampai 15 jam. Dan itu saya dengar bergantian ya Mas, setiap harinya. Betul. Jadi pada awal, pada awal hari pertama puasa kemarin itu insya Allah kalau nggak salah kita imsaknya paginya itu imsak mulai jam 5.30, kemudian maghribnya jam 8.01 atau berapa. Dan ini sudah puasa yang ke-24 ya. Jadi ini imsaknya itu jam 5 lebih 15 menit pagi, kemudian maghribnya itu jam 8 lebih 12 malam. Oke Mas, ini saya mau tanya Mas, ada pertanyaan berikutnya, apakah Anda mengalami kesulitan gitu kalau ketika Anda mau menjalankan sholat duhur ataupun maghrib pada khususnya pada bulan puasa ini, mungkin di pekerjaan Anda atau mungkin sama teman Anda yang non muslim gitu Mas? Sebelumnya saya minta maaf, yaitu ada suara yang gaduh di belakang, itu sebenarnya saya lagi nunggu cucian sebenarnya. Jadi kalau mungkin sambil kita ngobrolnya ada backgroundnya klodak-klodak itu karena saya lagi nunggu cucian guys. Oh nggak ada, Mbak Juminten nggak ada maksudnya? Nggak, kalau di Amerika semua harus mandiri. Oh gitu ya? Beda. Jadi biasanya sangat jarang di Amerika itu ada pembantu rumah tangga, itu sangat jarang. Itu Indonesia itu termasuk luar biasa ya Mas? Ya. Meskipun sekaya apapun biasanya itu dilakukan sendiri. Dilakukan sendiri ya Mas? Betul. Nah, oke, berhubungan dengan pertanyaan tadi ya. Jadi pertanyaan yang disampaikan barusan, apakah ada kesulitan saya dalam menjalankan ibadah ya, mungkin ibadah sholat, dalam menjalankan ibadah puasa dan sebagainya. Secara garis besar saya tidak mengalami kesulitan apapun. Oke. Tidak mengalami kesulitan apapun, karena yang saya temukan selama tinggal di Amerika, toleransi hidup bermasyarakat dan hidup beragama di Amerika itu juga sangat tinggi. Artinya bahwa meskipun sekitar lingkungan saya itu majority itu non muslim, tapi mereka benar-benar sangat menghormati dan respect terhadap kepercayaan dan agama. Mereka dapat memahami ya Mas? Sangat memahami. Jadi waktunya sholat di tempat kerja, ya kita kan biasa di tempat kerja kan ada break time kan, atau waktunya sholat ya udah kita selalu berkomunikasi dengan rekan kerja bahwa saya mau menjalankan sholat dulu misalnya gitu. Oke. Itu komunikasi. Nah kemudian pertanyaan berikutnya Mas, ini sering orang menanyakan apakah umat muslim yang di Amerika itu mengalami diskriminasi perlakuan terhadap umat muslim yang minoritas sehari-hari, entah itu mungkin dalam pekerjaan ataupun mungkin dalam aktivitas sehari-hari, mereka mungkin pergi ke mall, ke toko, mereka mendapatkan pelayanan yang kurang baik. Misalkan maaf kalau misalkan ada saudari kita yang menggunakan hijab, misalkan itu kan indikasi pasti dia adalah orang yang muslim ya. Dan apakah mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda gitu Mas? Sejauh pengalaman saya itu, saya tidak pernah ngalamin diskriminasi selama di Amerika. Mungkin kalaupun ada kejadian-kejadian yang dimuat di media massa, itu sebenarnya hanya kasus-kasus kecil menurut saya gitu. Jadi selama saya di Amerika, sekali lagi seperti yang saya sampaikan barusan, bahwa
saya bisa menjalankan ibadah dengan baik, saya bisa bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik, dan di lingkungan saya selama ini saya tidak pernah mendengar adanya semacam perlakuan diskriminasi atau perlakuan kasar terhadap kami kaum muslim. Meskipun misalnya di mall gitu kita lihat banyak sekali juga teman-teman muslimah yang berpakaian misalnya pakai hijab dan sebagainya, mereka sangat fine aja, sangat fine. Bahkan di kantor pun saya tidak melihat ada larangan untuk berhijab di kantor. Di sini nggak apa-apa. Baik Mas. Lantas bagaimana Mas dengan kalau habis puasa kan pasti Lebaran kan Mas ya? Betul, kita merayakan kemenangan ya Mas itu Mas ya. Betul. Nah, gimana sih suasananya Lebaran di Amerika dengan Lebaran yang ada di Indonesia Mas? Kan kalau di Indonesia itu kan rame, ada orang berkunjung ke rumah. Saya masih ingat tuh Mas Madu Mongso, tahu Mas ya? Oh iya, itu kesukaan saya. Iya, itu saya suka itu ya. Mas. Kalau misalkan nanti kita pas di Indonesia bareng ada Madu Mongso, pasti saya lebih banyak makannya itu Mas daripada Anda. Oke Mas, mengenai Lebaran ya Mas ya. Kan kalau di Indonesia itu wah tahu sendirilah Lebaran seperti rame banget ya. Karena di sana kan memang mayoritas umat Muslim. Dan untuk di Amerika sendiri ketika kita merayakan hari kemenangan tuh Mas ya. Betul, hari kemenangan untuk umat Muslim yang setelah berpuasa sekian puluh hari, berapa hari Mas? 30 hari, maka dia merayakan kemenangan itu dengan Lebaran. Nah, pertanyaannya, Lebaran di sini itu rasanya sama atau berbeda Mas dengan di Indonesia yang dulu pernah Mas Haji ketika di Indonesia merayakan Lebaran dengan yang di Amerika? Rasanya, kalau urusan makanan rasanya kayaknya mirip-mirip, tapi bagaimana juga makanan di Indonesia tetap jauh lebih enak. Itu feeling untuk makanan. Tapi feeling hatinya itu sebenarnya sebagai perantauan itu selalu sedih, itu selalu ada gitu. Sedih ya Mas? Betul, karena saya lahir dan sebenarnya berkembang di Indonesia kan. Jadi bagaimana juga istilahnya nuansa-nuansa itu Anda rindukan ya Mas ya. Betul, jadi karakter dan of course feeling saya itu ya feeling seperti orang Indonesia meskipun sudah belasan tahun tinggal di Amerika ya. Gitu. Terlebih waktu pagi hari pas waktu mau Lebaran kita dengar takbir ya Mas. Takbir. Itu sangat menyentuh hati sekali. Betul ya, biasanya dulu waktu kecil kita bisa menjalankan ibadah bersama keluarga dengan bapak ibu, dengan saudara, dengan teman-teman sekitar. Tapi di sini kita tidak menjumpai itu. Jadi yang kita lakukan sebagai umat Muslim di perantauan ya. Jadi bagaimana juga kita tetap bisa menjalankan ibadah seperti puasa, kemudian sholat 5 waktu dan sholat Idul Fitri pun kita bisa melakukannya kan gitu. Jadi di saat itu yang kita lakukan di sini adalah kita pergi ke masjid, kemudian karena di Houston, Texas ini ada komunitas Indonesia yang mempunyai masjid sendiri yang disebut dengan Masjid Istiqlal, yang mana masjid itu didirikan dan dikelola oleh komunitas Muslim di Indonesia. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan menarik Mas. Ada beberapa viewer saya menanyakan kalau di Amerika itu banyak nggak masjid gitu. Mereka bertanya, saya bilang ya ada banyak gitu. Cuman mungkin Mas Aji di sini lebih tahu daripada saya karena kan Mas Aji yang langsung terlibat untuk melakukan sembahyang, sholat di sana. Terlebih saya dengar kalau saya telepon Anda, sebentar ini Mas Martin saya mau sholat dulu waktu siang hari ataupun maghrib, something like that. Mungkin Anda bisa sebutkan 1, 2, 3 masjid atau masjid besar bahkan di Houston gitu Mas. Oke, kalau jumlah masjid itu sebenarnya banyak ini Bang Martin. Banyak, benar. Jadi belasan, bahkan di kota Houston itu, di wilayah Houston itu yang saya tahu itu belasan jumlahnya. Meskipun tentu saja ukurannya tidak sebesar. Ada yang kecil, ada yang besar ya. Betul. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang terbesar yang Anda tahu itu masjid apa namanya? Yang terbesar itu salah satunya ini yang ada di Loeta? Bukan, yang saya tahu itu ada masjid namanya El Faraj, itu yang ada di Katy. Itu yang mana saya sering sholat Jumat di sana. Kemudian ada beberapa masjid yang lebih kecil, termasuk yang saya sampaikan tadi, Istiqlal itu komunitas orang Indonesia ya. Gitu. Oke, saya pernah ke sana dulu. Betul. Itu termasuk kecil, tapi juga tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam menjalankan ibadah di sana. Kemudian ada juga masjid di Loeta. Kemudian juga ada masjid di Conroe, di Woodland. Oh, di Conroe juga ada ya? Ada di Sugarland. Kita dulu pernah tinggal di sana lama, tapi saya nggak pernah lihat itu. Ada, dan itu sebenarnya masjid di Conroe itu sebenarnya kalau saya menyebut sebenarnya lebih menyerupai sebuah rumah kecil ya. Kita seperti kayak musola. Musola ya. Masa musola aja. Komunitas sebenarnya. Apa nih di sana Mas? Latin? Di sana itu bukan. Kalau di sana yang mengelola Muslim di sana
Pakistan itu kalau nggak salah. Orang Afrika ya? Oh, bukan, orang dari Pakistan sebenarnya. Pakistan. Orang dari oke, Pakistan oke. dan ada sebagian dari India yang Muslim India sebenarnya. Dan hal yang unik yang saya jumpai bahwa pengelola masjid-masjid di beberapa tempat yang barusan saya sampaikan itu biasanya berasal dari berbagai macam negara ya. Ada yang dari Indonesia, tentu saja Istiqlal, kemudian ada yang dari Lebanon, ada yang dari Pakistan, ada yang dari Saudi Arabia, ada juga yang mengelola dari Afrika, tapi tentu saja mereka Muslim gitu. Oke, baik. Oke Mas, pertanyaan terakhir nih Mas ya. Untuk mendapatkan makanan halal itu apakah sulit Mas kalau di Amerika di sini Mas untuk makanan halal? Yang setahu saya sih kalau saya tinggal di Lueta itu ada beberapa, tapi nggak tahu kalau di kota Houstonnya sendiri apakah ada banyak atau bagaimana Mas? Banyak. Jadi makanan halal itu sebenarnya banyak kita jumpai, baik yang masih bahan mentah atau yang sudah jadi itu banyak sekali kita jumpai di Houston, Texas. Oh, ada supermarketnya khusus ya Mas? Ada, jadi mereka menyebutnya sebagai halal market ya, halal market. Dan biasanya di di item makanan itu selalu ditempelin itu bahwa makanan itu halal gitu. Kemudian kayak di di kaca depan toko selalu disebutkan bahwa mereka itu serving makanan halal. Itu banyak sekali. Itu yang dan satu hal Mas, saya pernah lihat di supermarket itu ada tempat pemotongannya yang ditunjukkan bahwa itu dengan cara-cara yang halal ya Mas? Betul sekali. Terutama mereka yang sekali lagi dari komunitas para imigran ya, yang dari Middle East, dari Timur Tengah, juga dari Pakistan. Mereka itu kebanyakan salah satu bisnis yang mereka lakukan adalah membuka gerai atau toko makanan halal di Amerika. Itu keren sekali. Jadi kalau misalnya di sini pengen kayak beli daging yang halal, kemudian beli kurma atau beli kayak minum-minuman yang bernuansa Arab, itu sangat baik kita jumpai di kota Houston sini banyak sekali. Oke, baik Mas Haji, terima kasih banyak Anda sudah memberikan informasi dan rasanya para viewers saya yang ada di Indonesia mungkin mereka akan merasa puas dan mendengar langsung dari seorang Haji Kanafan, yaitu pemeluk agama Islam yang tinggal di Amerika dan menjalankan ibadah puasa setiap tahunnya. Sudah berapa tahun Mas di Amerika di sini Mas? Saya hampir 20 tahun. 20 tahun ya Mas ya? Iya, kelihatan Mas. You know I want you close, maybe hold your hand a little while. Somehow I know you're gonna be the girl that I'll end up calling my own. In style, sleeves rolled up, glasses on, and then you make that smile with my heart. Ya oke guys, sebagai informasi untuk Anda semua di sana, seperti yang saya dengar ya, kemarin itu sekitar 48 state gitu ya, 48 state di Amerika, mereka akan reopen lagi gitu guys, akan membuka state mereka pelan-pelan. Ya karena memang mereka sudah tahu cara untuk menanggulangi ini dengan mereka punya cara sendiri, artinya dengan jaga jarak, terus kemudian menggunakan masker, dan ada tempat-tempat khusus yang memang tidak boleh dikunjungi oleh khalayak ramai. Kalau toh pun misalkan beach ya, pantai itu boleh dikunjungi, tapi ada aturan tertentu yang harus diikuti gitu. Kalau tidak, karena ada banyak polisi-polisi yang berkeliaran di pantai, baik itu seperti di Florida, California, kemarin saya lihat itu di TV bahwa mereka tidak boleh bergerombol yang bukan keluarga, bukan family seperti itu. Tapi tetap dalam batasan yang agak sedikit jauh gitu, berapa feet gitu ya. Saya kurang tahu tepatnya, tapi kalau di pantai informasinya hanya saya dengar seperti itu guys. Ini di komplek perumahan di sini di daerah Spring, Texas ya. Dan kalau Anda lihat di sebelah kiri itu, ini adalah fasilitas di mana Anda bisa bermain tenis di perumahan ini. Jadi perumahan ini menyediakan, kalau Anda punya rumah di sini ada ya semacam kayak golf club gitu, main golf boleh, berenang boleh. Ini tempatnya di sini. Ya tentunya ada membernya. Mungkin kalau Anda adalah penghuni di sini, yang jelas pasti membershipnya lebih murah gitu guys ya. Diprioritaskan semacam itulah. Nah
Nah ini guys, kalau Anda lihat ini orang-orang udah mulai potong rumput nih guys. Oh, itu ada Mbak Santi lagi potong rumput di rumahnya sendiri tuh. Ya gitu guys, kalau mau ngirit ya seperti itu guys. Kalau mau ngirit ya seperti itu, dipotong sendiri. Tapi kalau malah Anda malas, ya panggil tenaga untuk ke potong rumput, bukan potong rambut ya guys ya. Ya beginilah rumah-rumah di sini guys. Adem kan, asri gitu ya. Tidak berpagar, itu bagus guys. Jadi tidak menghalangi yang namanya pemandangan rumah itu sendiri. Itulah tujuannya diberikan aturan untuk supaya tidak berpagar itu, agar supaya terlihat tuh kan dari sisi kanan dan kiri gitu. Kayak aku ngelihat kamu gitu loh. Jadi nggak ada halangannya. Dari samping kamu cantik, depan cantik gitu. Dari belakang pun rambutnya terurai, terlihat cantik gitu. Jadi dari sisi manapun kamu akan terlihat cantik gitu. Sama seperti rumah ini. Can't get enough of this. Being with you is like never ending sunshine. Feels like everything